Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Filemon, pengampunan dan rekonsiliasi. Terambil dari Filemon pasal yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat 16 demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab itu, karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara. Yang kekasih, bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam kitab ini, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon, penuh kasih dan juga menjadi sahabatnya ketika di kota Kolos. Filemon nampaknya seorang yang terpandang dan memiliki banyak budak. Kisah ini dimulai dari salah seorang budak, yaitu Onesimus, yang merupakan budak dari Filemon. Ia mencuri uang tuannya dan melarikan diri dari Filemon. Di renungan harian Sabtu yang lalu yang dibawakan oleh Penatua Agus diceritakan bagaimana akhirnya Onesimus bertemu dengan Paulus dan bertobat. Sebenarnya Paulus juga membutuhkan Onesimus di dalam penderitaannya di penjara. Tetapi Paulus menginginkan agar Onesimus kembali kepada tuannya. Sebaliknya, bagi sang tuan bisa memberikan hukuman terhadap budak yang melarikan diri dan tertangkap kembali, yaitu berbagai hukuman, bahkan hukuman mati. Tetapi Rasul Paulus justru ingin agar Onesimus diampuni dan terjadi rekonsiliasi. Maka Rasul Paulus menulis surat ini kepada Filemon agar dapat menerima kembali Onesimus dengan tidak menghukumnya, bahkan menerimanya sebagai saudara dalam Kristus. Hal itu tidak mudah, bahkan sangat tidak biasa pada masa itu. Luar biasa yang pertama adalah budak yang melarikan diri itu tidak dihukum oleh Filemon. Luar biasa yang kedua adalah dibebaskan dari perbudakan. Dan yang ketiga, menjadi teman di dalam pelayanannya. Oleh karena itu ada 3 hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah adanya pertobatan yang sungguh-sungguh dari Onesimus karena karya Roh Kudus melalui Rasul Paulus. Apakah ada jaminan bahwa Filemon tidak menghukumnya sekalipun ia membawa surat dari Paulus? Sesungguhnya tidak ada. Tetapi Onesimus berani mengambil resiko. Ia mau taat kepada Paulus untuk kembali kepada Filemon, sang tuannya, sekalipun mungkin harganya adalah nyawanya sendiri. Yang kedua adalah Filemon mempercaya Rasul Paulus yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan, dengan tidak mendendam dan tidak marah lagi kepada Onesimus. Filemon juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk menerima Onesimus yang benar-benar bertobat. Apakah ada jaminan pula bahwa Onesimus yang sekarang sudah berbeda 180 derajat dari Onesimus yang lalu? Tidak ada juga. Tapi Filemon tetap memberikan pengampunan dan rekonsiliasi terjadi saat itu. Dan yang ketiga, pengampunan dan rekonsiliasi itu benar-benar terjadi ketika kedua belah pihak, baik Onesimus maupun juga Filemon, berubah. Hal itu terjadi karena pertolongan Roh Kudus. Waktu
itu adalah waktu di mana Tuhan memulihkan kehidupan Onesimus, dan Tuhan memakai Filemon untuk mengangkat Onesimus sebagai rekan pelayanan. Waktu adalah hal yang paling tepat untuk membuktikan baik Onesimus maupun Filemon juga berubah. Penggambaran Filemon dan Onesimus juga merupakan penggambaran sederhana bagaimana Allah, Sang Tuhan, mengampuni kita yang adalah budak dosa, kita yang layak dihukum, bahkan hukuman mati kekal. Tetapi Sang Tuhan itu mau mengampuni, melakukan rekonsiliasi dan mengangkat kita, sang budak dosa ini, menjadi rekan pelayanan, rekan sekerja Allah. Mari kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk kita dapat berkarya sebagai rekan pelayanan Allah dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.